Yang dibilang yang namanya kita muzakarah itu orangnya banyak pendapat yang muncul. Nah oleh karenanya kita diharuskan untuk menghindari diri dari yang namanya emosi. Takutnya kita punya pendapat udah sesuai mikirin pendapatnya, atau malah disanggah sama orang, atau malah nggak diterima, atau bahkan ada yang ngata-ngatain bahwanya pendapatnya kalau kita dikata ini udah salah, ini nggak bagus. Nah itu kita harus menghindarkan diri dari yang namanya emosi. Kenapa? Karena fa'innal munazarata wal muzakarata musyawaratun. Nah ini dibilang tadi nih. Jadi karena namanya munazarah dan yang namanya muzakarah itu adalah musyawarah. Jadi forum untuk saling tukar pikiran. Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis shawabi. Dan yang namanya musyawarah itu hanya bisa dikerjakan untuk mencari kebenaran, bukan mencari siapa yang paling kuat, bukan mencari siapa yang paling tua, bukan mencari siapa yang paling berpengaruh, tapi mencari kebenaran, mencari pendapat yang memang pas. Gitu. Jadi di sini ketika belajar sama, artinya ketika belajar nanti kita yang memahami ibarat, memahami kitab. Nanti banyak pendapat. Ada satu kalimat dipahami oleh umpamanya oleh si A pendapatnya ini, oleh si B pendapatnya ini, beda-beda. Nah itu nanti tujuan dilaksanakan hal tersebut supaya mencari pendapatnya siapa yang memang paling pas dan paling benar. Gitu. Yang terlepas dari siapa yang ngomong. Jadi mencari kebenarannya gitu. Jadi karena musyawarah itu langsung dilaksanakan untuk mencari kebenaran, wadzalika innama yahsulu bita'amuli wa ta'anni wal insafi. Wadzalika, oleh karena itu yang namanya musyawarah itu innama yahsulu bisa terhasil, bisa dilaksanakan bita'amuli wadzalika innama yahsulu bita'amuli wa ta'anni wal insafi. Wadzalika dan yang demikian itu, demikian musyawarah, innama yahsulu harus dilakukan bita'amuli wa ta'anni wal insafi. Harus dilakukan dengan penuh penghayatan dan penuh kesabaran, juga penuh rasa insaf. Rasa insaf itu tadi sudah dijelaskan gitu. Jadi tujuannya untuk kebenaran, makanya kita harus benar-benar fokus, jangan malah main-main. Karena kalau main-main atau bahkan nggak mendengarkan sama sekali, ya gimana mau tahu kebenarannya seperti apa? Kita sendiri malah nggak fokus membahasnya, bahas pelajarannya. Juga kalau mau kita musyawarah dengan istilahnya emosi, dikit-dikit pendapat kita kalau disanggah marah, justru nanti yang diterima pendapat-pendapat yang memang sebenarnya kurang pas, cuma diterima karena umpamanya dia nggak marah gitu, atau umpamanya yang tuaan, umpamanya karena menghormati yang tuaan, jadi diterima pendapat dia padahal pendapatnya kurang bagus gitu. Jadi kalau tujuannya listikhraj shawab untuk mencari kebenaran, maka harus dilaksanakan dengan ta'awul, ta'anni, dan juga insaf. Wala yahsulu dzalika bil ghadabi wasyaghabi, dan tidak terhasil yang demikian itu kebenaran bil ghadabi wal wasyaghabi, bil ghadabi dengan kekerasan, wasyaghabi dan dengan emosi. Nah, yang perlu dijelaskan itu. Fa in kanat niyatuhu minal mubahasati ilzam al-khasmi wa qarihi la yahillu dzalika. Jadi maka jika ada niatnya niatnya pelajar ketika membahas itu artinya melaksanakan pembahasan kayak musyawarah, jika niatnya itu ilzam al-khasmi,
untuk mencari keributan dari lawan bicaranya, wakori dan untuk memaksa lawan bicaranya, maka la yahilu zalika, hal tersebut tidak diperbolehkan. Ya, lagi yang namanya musyawarah itu tujuannya menjadi kebenaran, maka nggak boleh yang namanya musyawarah dengan tujuan buat nyari-nyari kesalahan orang lain, dengan tujuan buat maksain pendapatnya diri sendiri, nggak boleh. Karena bisa jadi pendapat kita sekalipun lebih berpengalaman, sekalipun lebih pintar, kadang pendapat kita malah kurang bagus gitu. Dan barangkali juga yang namanya orang yang pemula justru punya pendapat yang memang bagus-bagus gitu. Ya apalagi kalau zaman sekarang bahasanya mah anak muda pendapatnya biasanya lebih bagus, lebih cakep gitu. Maksudnya kalau maunya lagi ada urusan apa gitu, dia bakti maunya nanti biasanya yang anak-anak muda punya pendapat biasanya yang lebih bagus gitu, inovatif. Jadi jangan merasa wah pendapat gue yang paling benar nih, karena gue ini paling tua, gue ini paling pintar, kalau begitu. Jadi layaknya zalika, hal tersebut tidak diperbolehkan. Wa inna ma yahillu zalika li izharil haqqi, dan hanya saja yang diperbolehkan dalam hal tersebut adalah mengeluarkan kebenaran. Jadi dicari itu harus mencari kebenaran. Wa tamwihu wal hilatu la tajuzu fiha. Sedangkan tamwih dan hilah, tamwih itu berbicara dengan tujuan mengacaukan orang lain. Dan kemudian wal hilah itu nyari-nyari alasan. Nyari alasan ketika memangnya pendapat kita nggak diterima gitu. Jadi nyari alasan supaya bisa diterima. Itulah tajuzu fiha, tidak diperbolehkan ketika musyawarah. Illa, kecuali idza kana al-khasmu muta'ammidan la qaliban lil haqqi. Kecuali justru lawan bicara kita yang begitu. Kecuali justru lawan bicara kita yang memang muta'ammidan, nyari-nyari kesalahan orang lain kerjaannya. Nah kalau lawan bicara kita kayak gitu, boleh kita balikin. Kita cari-cari alasan buat ngalahin dia. Karena tujuan dia ini, tujuan lawan bicara kita udah nggak benar, maka harus dipatahkan. Gitu. Illa iza kana al-khasmu muta'ammidan la qaliban lil haqqi, bukan untuk mencari kebenaran. Kemudian wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjaha alaihi al-ishkalu wa lam yahdurhu al-jawabu yaqulu lahu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nazirun wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Wa kana Muhammad bin Yahya, dan adalah Imam Muhammad bin Yahya, idza tawajjaha alaihi al-ishkalu, apabila dihadapkan atau diajukan padanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit, walam yahdurul jawabu, yang beliau sendiri masih belum tahu jawabannya. Ini ceritanya tentang sikap insaf, sikap bahwasanya kita gak harus merasa paling benar gitu. Jadi kalau umpamanya Al-Imam Muhammad bin Yahya dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang dia sendiri belum tahu jawabannya, maka yaqulu lahu, beliau akan berkata kepada yang menanyakan, ma alzamtahu lazimun, apa yang kau tanyakan itu akan saya lazimkan, akan saya catat. Wa ana fihi nazirun, kemudian akan saya bahas terlebih dahulu, kemudian akan saya pikirkan terlebih dahulu. Nah ini jadi jangan mentang-mentang bahas kita mah, jangan mentang-mentang orang terpandang terus ditanya sama orang, padahal dirinya nggak tahu, akhirnya gengsi akhirnya ngarang-ngarang jawaban, jadinya jawabannya kacau, jawabannya salah. Yang begitu namanya malah sesat, sesat menyesatkan, yang itu nggak boleh. Jadi insaf itu ya kayak tadi, kayak contohkan masih kalau Imam Muhammad bin Yahya, kalau emang nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kalau emang kita nggak punya pendapat yang baik, ya bilang aja begitu. Jangan mentang-mentang wah ini orang terpandang harus punya pendapat yang bagus, harus punya jawaban yang bagus. Dia ditanya
masih jawab, padahal dia sendiri nggak paham apa yang tanyain, akhirnya malah menyesatkan orang lain. Nggak boleh gitu. Jadi kayak dulu cerita Sayyidina Umar itu kalau tanya selalu bilangnya la adri, saya tidak tahu, karena memang yang tanyakan memang yang dia nggak tahu gitu. Dan ketika ditanya, kata Sayyidina Umar katanya, ucapanlah adri itu udah setengah daripada ilmu. Ucapanlah adri, saya tidak tahu, itu setengah daripada ilmu. Artinya apa? Kalau orang ucaplah adri, saya nggak tahu, berarti dirinya paham kalau dirinya nggak tahu jawabannya gitu. Dan dia paham bahwasanya ya seperti itu harus sikapi dengan jujur gitu. Jangan mentang-mentang orang terpandang harus jaga image gitu. Katanya sekarang katanya jaim, jaga image, nggak boleh. Jadi kalau emang nggak tahu bilang nggak tahu, kecuali tahu baru jawab gitu. Nggak tahu so tahu. Nggak tahu so tahu. Yang gitu nggak boleh. Itu apa jadinya? Jadi katanya kalau ada pertanyaan yang jawab sendiri nggak tahu jawabannya, katanya bakal catat dulu jawab pertanyaannya, kemudian bakal dipikirkan terlebih dahulu. Apa katanya lanjutannya? Wa kulli zi ilmin alimun, katanya. Setiap orang yang memiliki pengetahuan, atau bahasa kita setiap orang yang alim pasti di atasnya masih ada orang yang lebih alim. Jadi dia jangan merasa dirinya paling pintar, jangan merasa dirinya paling hebat. Kalau jangan zaman sekarang katanya di atas langit masih ada langit gitu. Jadi jangan merasa paling hebat gitu. Juga sama ngomongin kehebatan, artinya kalau ngomongin kehebatan jangan merasa paling hebat. Ngomongin kesulitan pun sama, ngomongin kesusahan nih, jangan merasa jadi orang paling susah. Dikit-dikit ngeluh, nggak boleh. Apalagi lagi zaman sekarang di pada banjir, katanya merasa wah ini banjir ribet banget aja. Banjir susah katanya. Jadi jangan merasa jadi orang paling susah. Kayaknya yang susah dia doang. Orang lain paling susah, nggak boleh. Gitu. Justru kita harus banyak-banyak bersyukur. Gitu. Karena umpamanya mungkin kita banjir, tapi umpamanya cuma sekitar doang. Lah orang-orang banjir berapa meter? Ada 1 meter, ada 2 meter. Jadi jangan merasa jadi orang yang paling susah di dunia, jangan. Juga jangan merasa jadi orang paling sukses, paling hebat, jangan, tak boleh. Oleh takabur. Jadi katanya wa kulli zi ilmin alimun. Di atas tiap-tiap orang yang alim itu ada orang yang lebih alim lagi. Kemudian tadi dibahas bahwasanya kita dituntut untuk sering-sering melaksanakan muzakarah, munazarah, mutaraha. Alasan selanjutnya adalah wa faidatul mutarahati wal munazarati aqwa min faidati mujarradit tikrari. Jadi faidah atau manfaat daripada mutaraha dan munazarah itu aqwa, lebih kuat. Makanya kita disuruh sering-sering mutaraha, sering-sering muzakarah, sering-sering musyawarah. Karena faidahnya, manfaatnya lebih kuat dibanding min faidati mujarradit tikrar, dibanding daripada manfaat semata-mata mengulang pelajaran. Kemarin sebelumnya kita udah bahas juga bahwasanya kita sebagai pelajar harus sering-sering mengulang pelajaran. Jangan jadi pelajar jirok, habis ngaji kita roh. Akhirnya kita roh, buka lagi akhirnya lupa, ilmunya hilang. Gitu. Jadi harus sering-sering diulang-ulang. Tapi sini bilang katanya lebih baik mana antara mengulang-ulang pelajaran sendiri sama kita musyawarah sama teman-teman. Katanya di sini lebih bagus musyawarah bareng teman-teman. Manfaatnya lebih kuat katanya. Kenapa? Li'anna fihi tikraran wa ziyadatan. Karena pada musyawarah itu ada unsur tikrornya, ada unsur mengulang-ulang pelajaran, juga waziyadatan ada unsur menambah pengetahuan gitu. Jadi menambah pengetahuan artinya bisa jadi pendapat kita yang seperti ini ternyata kurang pas, artinya nanti ditambahkan oleh pendapat teman-teman yang lain gitu. Jadi itu alasan kenapa kok musyawarah itu lebih kuat manfaatnya dibanding manfaat mengulang-ulang pelajaran sendiri.
Hanya karena kalau misalnya kita musyawarah ada unsur mengulang-ulang pelajaran, juga ada unsur menambah pengetahuan. Makanya kemudian ada yang menambahkan pula, katanya wakila mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Jadi dibilang ada yang mengatakan mutarahatu sa'atin, musyawarah 1 saat 1 jam, khairun lebih baik min tikrari syahrin, daripada mengulang pelajaran selama sebulan. Bandingannya jauh. Muzakarah musyawarah sejam lebih baik daripada ngulang pelajaran sendiri selama sebulan. Ya kalau ngulang-ngulang doang ya nggak ada nambahnya, ngulang-ngulang doang gitu. Jadi hafal ini itu lagi dihafalin. Tapi kalau musyawarah itu nanti ada unsur tambahannya. Gitu. Makanya lebih baik meskipun hanya 1 jam. Maka ya memang saya sendiri ngalamin, artinya yang namanya musyawarah itu manfaatnya sangat besar. Dan alhamdulillahnya ya, saya merasa yang namanya musyawarah manfaatnya gede banget. Artinya dalam bangun keilmuan kita itu sangat bagus. Karena ya kalau dulu saya di Jogja mondok itu kegiatan pengajiannya memang lebih banyak ke arah musyawarahnya. Ya ngaji-ngajian lain juga banyak, ngaji-ngajian lain juga banyak, tapi beragam dan waktunya ya paling sejam doang. Gitu. Jadi terlalu banyak bahasannya. Sedangkan kalau musyawarah kita 1 pembahasan doang, tapi waktu dari jam 9 sampai jam 12. Jadi 3 jam itu kita musyawarah, muzakarah dan sebagainya gitu. Jadi tentang pemahaman kita kayak gitu tuh yang kita pelajarin waktu itu, jadi lebih lekat sama kita, lebih nempel. Jadi karena dari dibilang di samping ada unsur mengulang pelajarannya juga ada unsur tambahannya, makanya bagus. Lakin idza kana ma'amun sifin salimit tabai. Nah, tapi kita tadi bilang musyawarah itu bagus. Tapi akan tetapi idza kana ma'amun sifin, kalau musyawarahnya sama orang yang jujur. Orang jujur itu ya salimit tabai, orang yang wataknya bagus. Mana wataknya bagus ya? Wataknya bagus itu yang tadi menerapkan hal tadi yang 3. Insaf, ta'ani, sama ta'amul gitu. Jadi kalau kita muzakarah musyawarahnya sama orang-orang yang paham etika bermusyawarah, itu bagus kita. Manfaatnya banyak sekali. Jadi harus nyari orang yang baik, nyari orang yang wataknya memang bagus. Wa iyyaka wal muzakarata ma'a muta'annitin ghairi mustaqimit tabai. Wa iyyaka wal muzakarata ma'a muta'annitin. Hati-hatilah olehmu akan bermuzakarah bersama orang yang muta'annid. Apa tadi muta'annid? Orang yang kerjaannya musyawarah tapi tujuannya mau nyari-nyari kesalahan orang lain. Jadi kita salahin, dikit-dikit kita dikata jelek pendapatnya, itu nggak boleh. Hati-hati kita muzakarah sama orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena fa'inat tabi'ata musriqatun. Yang namanya tabiat, yang namanya watak itu musriqah, dapat mencuri. Atau mencuri itu artinya yang namanya watak kita bisa ngikut orang lain. Jadi kita kalau punya pergaulan, cari pergaulan yang bagus. Kalau kita salah gaul, nanti kita justru wataknya jadi ikut salah juga, ikut jelek. Kalau memang bergaulan sama orang-orang yang wataknya jelek. Makanya anjuran buat kita itu adalah bergaul pada orang-orang yang soleh, bergaul pada orang-orang yang alim, sekalipun kita nggak kayak mereka. Gitu. Sekalipun kita bukan orang alim, bukan orang soleh, tapi kita harus bergaul sama mereka. Tujuannya biar gak tularan, biar kita ikut-ikut jadi orang soleh. Minimal kita kalau gaul sama orang soleh pakai pakaian sopan. Gitu. Minimal pakai pakaian sopan. Ngomongin juga nggak berani ngomong yang kotor-kotor, karena bergaul sama orang soleh. Gitu. Beda kalau kita bergaul sama orang-orang yang tua maksiat, ya masih kita mah yang durhaka lah. Maka nanti kita bakal ikut kayak gitu, yang ngomongnya kotor, yang ngomongnya nggak sopan, pakaian juga nggak sopan gitu. Makanya disuruh nyari
pergaulan yang memang yang ya, orang-orangnya baik, yang orang-orangnya bagus. Tadi sini bilang fa inna tabi'ata musrifatun wal akhlaqu muta'addiyatun, dan akhlak juga menjalar, artinya akhlak itu ya merembet kemana-mana. Kalau kita punya akhlak baik, insya Allah merembet kepada orang-orang sekitar kita. Kalau kita akhlaknya jelek, ya bakal merembet juga ke orang-orang sekitar kita. Artinya kita kalau emang merasa akhlaknya kurang baik, ya harus bergaul sama orang-orang yang baik. Biar kita seret gitu. Jangan juga kita nyalain yang baik, bergaul sama yang orang baik, malah nyeret orang yang baik berarti. Jangan. Jadi harusnya kita yang ikut kepada kebaikan. Wal mujawarata mu'siratun, dan pergaulan itu punya pengaruh yang besar. Ini tadi diulang-ulang jadi at-tabi'ah musyrikah, al-akhlaq muta'addiyah, wal mujawarah mu'sirah. Jadi intinya semua yang namanya perilaku itu adalah cerminan dari teman kita. Perilaku kita cerminan dari teman kita. Kalau teman kita bagus ya insya Allah perilaku kita juga bagus. Tapi kalau teman-teman kita tukang ngabok mulu, lama-lama ya ngikutin kita mabok. Awalnya nggak berani, lama-lama dipaksa, digodain, lama-lama mau nyicip seteguk, habis teguk keenakan, nambah segelas nanggung, sebotol jadinya. Nyambung aja dulu. Wah, berasa naik. Nyambung aja. Jadi kalau pergaulan sama orang-orang yang baik ya lama-lama begitu juga sama lakuannya. Kecuali memang kitanya siap buat merubah orang lain. Artinya kita sebagai umpamanya merasa punya akhlak yang baik, boleh kita bergaul sama orang yang akhlaknya buruk dengan tujuan kita ngajakin mereka. Kalau kita kuat, kita siap. Kalau kita nggak siap, jangan. Takutnya malah kita aja yang ke bawah. Wa fi syi'ri allazi zakarahu Khalil bin Ahmad fawaidun katsiratun. Dan terdapat faedah-faedah yang banyak yang ada di dalam syair yang dibacakan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad. Qila, syairnya berbunyi, al-ilmu min syartihi liman khadamah ayyaj'alan nasa kullahum khadamah. Ilmu itu diantara syarat-syarat memperoleh ilmu untuk orang yang adalah untuk orang yang berkhidmat kepada ilmu. Artinya nanti kita harus menjadikan semua orang itu sebagai khodimnya ilmu. Jadi ini kemarin dibahas juga, yang namanya kita buat menuntut ilmu itu harus menghambakan diri pada ilmunya, harus merasa hina di depan ilmu, harus merasa hina di depan kitab, harus merasa hina di depan guru. Karena bukan kita hormat atau menghambakan diri pada orangnya, bukan, tapi pada ilmunya. Bahkan kalau tahu Sayyidina Ali, saya ini budak bagi orang yang mau mengajarkan saya satu huruf, kata gitu. Kata Sayyidina Ali gitu. Jadi saya ini budaknya orang yang mau mengajarkan saya satu huruf doang, bukan sejam mengajarin, cuma satu huruf. Kata lanjutannya Sayyidina Ali, kalau beliau memang mau ngejual saya, dijual. Kalau emang mau dipekerjakan, dikerjain. Kalau emang mau dimerdekain, ya dimerdekain, alhamdulillah. Gitu. Jadi bahasanya kita harus pasrah, harus merasa hina di depan ilmu. Jadi namanya ilmu dicari dengan rendahan hati, gitu. Gak boleh sombong. Karena ilmu itu ibarat kata kayak air, bakal mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Artinya kalau hati kita tinggi terhadap ilmu atau terhadap guru, kita tinggi hati sombong, itu ilmu nggak bakal betah sama kita. Karena hatinya tinggi, ilmu nggak betah kayak air. Air tapi kalau dituang mengalir dari tinggi ke yang rendah, ke bawah. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai orang yang rendah hati. Sombong. Kemudian yang bagi itu ilmi
ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqaiqil ilmi wa ya'tada dzalika wa yanbaghi li talibil ilmi, dan seyogianya bagi penuntut ilmu ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqati, bahwa para penuntut ilmu harus senantiasa merenungi, senantiasa menghayati fi daqaiqil ilmi, di dalam ilmu-ilmu yang sulit, fi jami'il awqati, di seluruh waktunya. Jadi harus terus-terusan, harus senantiasa memikirkan tentang pelajaran. Jadi jangan memikirkan yang lain-lain. Makanya kalau umpamanya anak kita lagi mondok, kita kudu penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jangan sampai anak kita mondokin tapi pikiran nyari duit. Nanti malah jadinya nggak fokus. Lah kalau kita mau punya yang udah tua nih, yang udah punya anak, ya kan mau nggak mau perlu sambil kerja. Ngaji ya ngaji, kerja ya kerja. Nah tapi ya gila ngaji jangan pikirin kerjaanmu gitu. Ya lagi ngaji ya ngaji dulu. Ntar kalau udah kerja baru kerja. Ya, sebenarnya sih kalau begitu buat menuntut ilmu sebenarnya kalau bagus, karena ya seyogianya yang namanya menuntut ilmu harus menghabiskan waktunya untuk memikirkan ilmu. Artinya kalau umpamanya buat anak kita ini mah, anak kita umpamanya yang lagi di pondokan atau umpamanya yang masih kuliah, ya bilangin harus fokus sama pelajaran aja, jangan mikirin apa, jangan mikirin nyari duit atau bahkan umpamanya kelas 3 aliyah mikirin kawin, baru kelas 3 aliyah mikirin kawin dulu. Jadi harus fokus sama ilmunya aja udah. Insya Allah pasti akan sukses. Habiskan waktunya untuk memikirkan ilmu-ilmu. Wa yakadu dzalika, dan membiasakan diri dengan hal tersebut. Jadi jangan cuma sekali 2 kali doang fokusnya, harus jadi biasa. Fa inna ma yudrakud daqaiqu bi ta'ammuli. Fa inna ma yudrakud daqaiqu bi ta'ammuli, karena bahwa sesungguhnya hanya saja didapati ilmu-ilmu itu dengan cara dita'ammulkan, dengan cara dipikirkan. Jadi kalau mamanya kita mikirin ilmunya ya buru-buru mau dapat gitu. Jadi harus dipikirin, khususnya fi daqaiqil ilmi. Daqaiqil ilmi itu artinya ilmu-ilmu yang halus. Kan daqaiq itu dia sudah kata daqiqah. Daqiqah itu tepung. Tepung itu ya halus. Jadi artinya ilmu-ilmu yang halus itu artinya ilmu-ilmu yang mendalam. Ilmu-ilmu yang memang pembahasannya agak panjang, agak sulit gitu. Bukan umpamanya ilmu-ilmu tentang rukun salat doang. Kalau ilmu-ilmu tentang rukun salat doang mah bahasanya orang-orang yang semuanya udah tahu gitu. Jadi golongannya bukan daqaiqul ilmi. Jadi yang harus dipikirkan adalah yang golongannya daqaiqil ilmi, ilmu-ilmu yang memang lebih mendalam. Walihadza qila ta'ammal tudrik. Oleh karena itulah dikatakan ta'ammal, berfikirlah, tudrik, niscaya engkau akan mendapatkan pemahaman. Jadi harus senantiasa dipikirkan pelajarannya. Kemudian wala budda minat ta'amuli qabla kalam, dan kemudian mesti daripada berpikir sebelum berbicara. Ini bukan buat orang yang belajar doang, ini buat kita semua, buat semua orang. Yang namanya mau ngomong harus dipikirin terlebih dahulu. Kira-kira ada manfaatnya apa yang kita omongin? Kalau yang kita omongin ada manfaatnya ya omongin dah. Kalau nggak ada manfaatnya jangan diomongin. Artinya ya bukan kita nggak boleh bercanda boleh aja, asal tahu waktu dan tahu batasan. Ya masalah yang ngaji bercanda mulu kan nggak bagus namanya. Atau mamanya nggak tahu batasan, mamanya bercandanya kelewatan, ngatainnya menyakitin banget, nggak boleh namanya. Gitu. Kecuali emang sama orang-orang yang kita tahu, kita ledekin pun gak bakal sakit hati gitu. Ya kalau mamanya kita udah kenal deket, nah itu kan kita tahu tuh kira-kira dia bakal marah apa enggak gitu.
Kalau mau orang yang baru-baru, ya itu jangan bercanda jangan bercanda bang. Kelewatan. Kalau anak sekarang kan bahasanya gini, kalau ada temennya yang jadi kita marah, kata lagi dikata baperan. Katanya apa? Kopinya kurang kental katanya. Mainnya kurang jauh. Lemnya mau apa jauh-jauh. Jadi sebenarnya bukan, jadi jangan nyalain orang justru. Jangan nyalain orang baperan ya. Masalahnya setiap orang punya batasnya masing-masing. Ada yang sabar dikatain berkali-kali, ada yang cuma dikatain sekali langsung marah, ada yang marah-marah dikatain juga. Namanya ya macam-macam orang. Jadi kita nggak boleh nyamaratain gitu aja. Jadi intinya ya kalau mau ngomong atau bercanda harus tahu waktu dan tahu batasannya gitu. Jadi kalau mau ngomong harus dipikirin dulu. Hatta yakuna shawaban, sehingga apa yang diomongin itu benar. Apa yang diomongin itu merupakan sebuah kemanfaatan. Fa innal kalama kasahmi, maka sesungguhnya yang namanya ucapan itu kasahmi sama seperti busur panah. Maaf, sama seperti anak panah. Jadi yang namanya omongan itu kayak panah, bisa nusuk ke siapa aja. Kan kalau bahasa peribahasanya peribahasa zaman sekarang katanya mulutmu harimaumu. Atau kalau zaman sekarang lagi lebih kemarin lagi katanya bukan mulutmu harimaumu, jempolmu harimaumu. Karena zaman sekarang serba digital, dikit-dikit diketik, dikit-dikit diketik gitu. Dikit-dikit ngatain orang lewat WA, atau maunya share hal-hal yang nggak penting, atau share hal-hal yang memang belum pasti kebenarannya. Ini sama nih sama kayak tadi, harus dipikirin sebelum ngomong, harus dipikirin sebelum dikirim gitu. Soalnya kita harus diteliti dulu sebelum di-share. Jangan punya informasi baru masuk ke WA kita, belum dibacain tuntas, kata kita wah bagus nih dikirim ke orang-orang. Akhirnya malah jadi berita hoax, berita yang tidak benar, gitu. Oh, boleh. Jadi fa'inna kalama kasahmi, karena bahwasanya omongan itu sama seperti busur panah. Fala budda min taqwimihi bi ta'ammuli qabla kalami. Dan mesti juga daripada menimbang daripada omongan kita dengan berpikir sebelum berbicara. Jadi ditimbang-timbang lagi, timbang-timbang dipikirin lagi hatta yakuna musibat, sampai adalah dia itu omongannya yang memberikan kebenaran. Sama juga seperti yang tadi di atas ya. Jadi apa yang kita omongin itu harus memang benar-benar yang mengandung kebenaran, memang benar-benar mengandung manfaat buat orang banyak. Ya, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti akan kita pelajari lagi, insyaallah masih pada pembahasan yang sama, bab tentang bidayatus sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Nanti kalau kita lanjut lagi wa qala fi ushul fiqh wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama kita ikuti kajian kita pada malam hari ini dengan pembahasan kita tentang beberapa hadis tentang kita tata cara atau adab dalam bermusyawarah dalam berusaha tentang ilmu dari bilang maupun dari kegiatan. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, nanti acara kita sambung dengan acara haul daripada orang tua kita dari dan kesempatan nantikan daripada Bapak Menarka Joni Haji Mahmud dan Ibu Yana Rom di sementara
Kalau udah istirahat dulu istirahat sini.